Tadi kita udah bicara jaksa agung muda yang terkait kasus korupsi. Tapi ini juga ada, walaupun untuk jaksa agung muda yang menangkap itu, yang menggeledah adalah pihak Polri. Tapi kemudian ini juga ada dari Kompas, 7 Juli, ex-Kapolres Bima diduga umrohkan keluarga pakai uang setoran jualan narkoba. Ya harus ditangkap juga. Sudah ditangkap kalau ini, Prof. Tapi yang saya mau bicarakan adalah bukan terhadap kasus ya, tapi moralitasnya, Ya, Prof. memang Dan ya. ini Jadi itu gimana betul-betul kalau proses saya, nah pikirannya itu, Prof? justru yang menjadi salah satu persoalan besar dari lembaga seperti tadi malam, eh, siapa namanya nih, Said, teman saya orang Bugis, sama Said Didu. Said Didu, sama ketua bidang hukum pokoknya, bicara tentang persoalan ini. Persoalan. Said Didu bilang apa? Aku udah nggak percaya lembaga hukum. Ya artinya memang, ya betul ya kata Prof, ya harus ada refleksi diri bahwa Iya, bukan ada salah benar, tapi memang salah gitu. iya. Jadi kalau memang salah ya salah, nggak perlu dibela. Iya. Dan memang tidak ada haknya untuk dibela. Lah dia ngerti kok, tapi dia melanggar kan. Itu. Justru harus Nah, diperbaiki ya. apa yang saya setiap kali kita bicara tentang hal ini, maka sebenarnya yang selalu saya pikirkan dan menjadi renungan saya, apa masa depan Indonesia? Walaupun presidennya ngomong segala macam tentang kehebatan kita. Tetapi kalau tiap hari bupati berapa banyak ditangkap, ada lagi bupati perempuan ketangkap. Iya. Tiap hari kita mendengar ada bupati ketangkap, tiap hari kita dengar ada peristiwa seperti ini, ada tambang yang sudah sekian lama dikuasai, tambang batu bara kayak apa itu dikuasai. Walaupun itu ada kebanggaan Prabowo juga bahwa sudah sekian banyak tanah dikembalikan, tanah negara, segala oke lah. Tetapi kalau dibanding dengan apa yang dimakan oleh koruptor, paling tidak ini adalah gejala yang pasti akan membawa akibat terhadap kemungkinan menjadi hambatan untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Hambatan Yaitu masa sebuah depan negara, ya. masa depan. Kan itu persoalannya. Nah, oleh karena itu terus terang aja, tiap kali saya berbicara dengan kamu tentang ini, yang ada dalam bayangan saya, nasibmu nanti di hari depan bagaimana? Disebabkan oleh karena kebrengsekan daripada penguasa sekarang. Nasib generasi muda ya, Pak? Iya. Nasib generasi muda ke depan apa? Lalu tiap hari bupatinya korupsi kok. Iya kan? Penguasa pelaksana hukumnya juga nggak bekerja sebagaimana harusnya. Apa yang diharapkan dengan itu? Nah ini bukan oleh karena itu saya betul-betul sebagai warga negara meminta agar supaya lembaga-lembaga negara kembalilah memahami betul apa yang harus dikerjakan oleh Anda ketika Anda berada di lembaga itu. Polisi apa tugasnya? Tentara apa tugasnya? Jaksa apa tugasnya? Tadi malam saya bicara di depan sekian banyak hakim karena saya diundang oleh Mahkamah Agung. Peradaban masa depan dilihat dari pandangan sejarah, ya saya tunjukkan. Ada hal yang kalian harus lakukan, yaitu bangun keberanian moral untuk melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Anda kerjakan. Inti itu yang saya sampaikan kepada mereka. Dan ini yang mendengar itu ada sekitar 200 hakim dari seluruh Indonesia.
dan saya sudah 3 kali memberikannya. Ya, terjadi dialog dan ada pengakuan mereka juga bahwa tadi malam itu ada seorang AG yang mengaku kami sering mengalami kesulitan karena kalau memutuskan ada yang datang, ini keluarga saya, ini segala macam. Jadi ada Ada pengakuan tentang hal semacam itu ada penekanan-penekanan dan tertentu. tertentu ya, Prof. Iya. Jadi ya, tapi oke lah, kita sudah masyarakat sudah mengerti ini juga, melihat walaupun belum tentu mengerti, tapi desakan saya sebagai warga negara yang kebetulan menjalani pendidikan dan sampai sekarang tetap menjadi guru. Iya, berada sumber hidup di lingkungan pendidikan ya, Prof. Iya. Maka saya meminta betul kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri, tolong kembali kepada apa yang harus Anda kerjakan sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara. Tapi mungkin Hanya ini itu. terakhir, Prof. Ini juga untuk refleksi diri penguasa sekarang, pejabat ya, Prof. Dan ya untuk perbaikan diri lah yang Prof bilang kan, selalu kita harus perbaiki diri, melihat ke diri sendiri. Kalau tadi kita bicara tentang generasi, Prof. Yang Prof selalu bayangkan adalah gimana masa depan generasi muda. Gitu kan. Dan kita tahu lah, walaupun ada beberapa hal, misalkan ini generasi muda lemah, ini generasi muda lembek, atau misalkan sekarang kan Gen Z inilah itulah dengan adanya teknologi bla bla bla. Tapi di samping dari situ, Prof, kalau adanya kegagalan generasi muda, itu sebenarnya bukan kesalahan generasi muda itu sendiri ya, Prof, tapi yang mengajarkan, yang menguasai, dan yang menjabat tersebut, Prof. Kalau dari konstitusi negara ya, Prof. Ya, sebenarnya persoalannya terletak pada bidang pendidikan. Bagaimana pendidikan dilaksanakan? Pendidikan ini diadakan untuk mempersiapkan hari depan bagi diri yang seperti kamu sekarang. Kamu sekolah, itu bukan hanya sekedar untuk dirimu sendiri. Kalau kau sadar walaupun dalam ini, tapi ini adalah bagian dalam proses perjalananmu bersama generasimu ke depan. Nah, persoalannya adalah sampai seberapa mungkin dengan pendidikan yang kamu peroleh sekarang akan menjadi alat bagi kamu untuk berhadapan dengan situasi yang kamu akan hadapi. Setiap generasi menghadapi persoalannya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sistem pendidikan sekarang yang akan kamu peroleh atau yang telah kamu peroleh akan mampu menjadi alat untuk menghadapi kenyataan yang kamu hadapi ke depan? Itu persoalannya. Terhadap masa depan generasi muda ini juga untuk saat ini, Prof, secara negara dan pemerintahan itu tanggung jawab pemerintah dan pejabat untuk menghadapi tersebut ya, Prof. Tentu saja bahwa sekarang ini pemerintah sekarang bukan hanya memikirkan di kekiniannya, melainkan juga memikirkan. Itu sebabnya tidak pernah saya bicara tidak mengaitkan dengan pendidikan. Karena pendidikan selalu tidak mungkin kalau bukan untuk ke hari depan. Sama halnya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan teriakannya tentang korupsi segala macam itu. Sebenarnya kan masa depan itu. Tapi permasalahannya, tanggapan orang terhadap keinginan presidennya, ya kenyataannya seperti ini. Kan itu. Itu, saya kira itulah. Nah, mudah-mudahan paling tidak apa yang kita omongkan ini bisa menjadi ada orang yang mau menjadi bagian daripada renungannya untuk anak-anak muda, untuk anak-anaknya ke hari depannya. Oke.